Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang high rate anaerobic process. Dengan saya sendiri, Valentino Rizkyar Pradana, NPM 21, teman saya Nanda Heni Pratiwi, NPM 23, serta Barbara Tenesia Belaon, NPM 24. Berikut adalah subbab yang akan kami jelaskan, yaitu diantaranya sebagai berikut. High rate anaerobic process, yaitu proses high rate anaerobic digunakan untuk mengolah limbah industri dan kadang-kadang untuk mengolah limbah kota. Karena mekanisme yang digunakan beberapa orang untuk mengakumulasi biomasa aktif, seringkali tidak mungkin untuk secara tepat menentukan tingkat akumulasi biomasa dan SRT yang dihasilkan. Akibatnya, kinerja proses biasanya berkorelasi dengan tingkat pemuatan organik volumetrik atau vol. Dalam banyak kasus, ini dilakukan dengan mengoperasikan pilot plant untuk jenis bioreaktor tertentu yang mengolah air limbah tertentu. Upflow Anaerobic Sludge Blanket atau UASB, yaitu proses anaerobik umumnya bersaing dengan proses aerobik untuk pengolahan air limbah dengan pengolahan konsentrasi COD yang tepat. Terbiodegradasi lebih besar dari 1000 mg per liter, dan biasanya proses dipilih ketika konsentrasi COD yang dapat terbiodegradasi melebihi 4000 mg per liter. Proses UASB menggunakan biomasa suspend growth. Sistem pemisah gas cair padatan merupakan bagian terpadu dari bioreaktor. Untuk tabelnya bisa dilihat di sebelah berikut. Selanjutnya, zona dan komponen dari Upflow Anaerobic Sludge Blanket atau UASB reaktor. Yang pertama, inlet zone, yaitu zona masuknya influence serta zona pendistribusian influence secara merata. Pada reaktor jenis ini, inflow bergerak dari bawah menuju outflow yang terletak di bagian atas reaktor. Yang kedua, sludge blanket zone atau reaktor zone. Fungsinya menampung granular yang berisi bakteri dan memungkinkan terjadinya reaksi biokimia. Yang ketiga, settling zone, yaitu zona untuk pengendapan padatan. Dan yang keempat, gas liquid solid separator, yaitu untuk memisahkan 3 fase. Gas ke pipa pengumpul, padatan didorong ke zona pengendapan, dan air mengalir ke pipa atau saluran efluen. Unit ini menstimulasi pembentukan lumpur yang terbentuk di tengah tangki oleh partikel dan mengendapkan partikel yang dibawa aliran ke atas. Dengan kecepatan aliran naik ke atas yang perlahan, maka partikel yang semula akan mengendap akan terbawa ke atas. Tetapi aliran yang juga tidak terlalu lambat karena akan mengakibatkan terjadinya pengendapan di dasar. Penggunaan UASB ini biasanya dipakai pada konsentrasi BOD di atas 1000 mg per liter, yang umumnya digunakan oleh industri yang beban organiknya tinggi. Jika beban organik rendah, akan sukar terbentuk sludge blanket. Kinetik di sini ada 4. Yang pertama, the volumetric loading rate, yaitu kuantitas substrat yang dimasukkan ke dalam volume reaktor dalam waktu tertentu. Volumetric loading rate di sini satuannya kilogram COD per meter cubic day dengan ring antara 2 sampai 40 kg COD per meter cubic day. Lalu yang kedua, hydraulic retention time atau HRT, yaitu jumlah rata-rata waktu cairan dan senyawa larut dalam reaktor. Kemudian yang ketiga ada solid retention time, yaitu rata-rata lama waktu padatan tetap dalam reaktor. Dan yang keempat, total hydraulic loading. Untuk rumus perhitungan dari kinetik dapat dilihat pada slide.
Selanjutnya adalah the process. Proses dari upflow anaerobic sludge blanket sendiri. Yang pertama, influent dialirkan ke reaktor melalui dari bagian bawah, kemudian dialirkan ke atas secara vertikal. Influent kemudian mengalir melewati sludge blanket. Di sludge blanket ini, influent mengalami kontak dengan sludge dan akan menghasilkan gelembung biogas. Biogas yang terbentuk dari metabolisme anaerob akan bergerak ke atas dan mengakibatkan terjadinya proses vertical mixing di dalam reaktor. Lalu, biogas akan sampai pada zona GLSS. Di sini akan terjadi pemisahan fasa cair, gas, dan padatan. Gas akan tertahan pada zona ini dan dialirkan ke tangki penampungan, sedangkan air dan butiran padatan akan terus mengalir ke atas. Air dan butiran padatan yang mengalir ke atas tadi akan melewati zona settling zone. Granular yang terbawa aliran ini akan ditahan oleh settling plate agar tidak ikut terbawa effluent. Granular tadi jika sudah menumpuk banyak, maka akan terjatuh kembali ke dalam tangki. Sedangkan untuk effluentnya yang telah bebas dari granular akan dialirkan menuju tangki penampungan. Berikut ini merupakan visualisasi dari proses upflow anaerobic sludge blanket. Influent dialirkan dari bawah, lalu melewati zona sludge. Akan mengalami kontak dan terjadi proses vertical mixing di sini dan menghasilkan gelembung biogas. Lalu dialirkan ke atas, kemudian melewati zona GLSS. Di sini, zona ini akan menangkap gelembung biogas, sedangkan untuk influentnya tadi akan terus mengalir ke atas. Air masih mengandung padatan granular yang kecil sehingga harus disaring kembali. Di sini, influent akan melewati zona settling plate. Lalu, settling plate ini akan menyaring padatan-padatan yang kecil sehingga air terbebas dari granular. Jika telah menumpuk banyak, maka granular akan jatuh ke bawah, ke dalam tangki. Sedangkan untuk effluent yang telah bersih, dialirkan menuju tangki penampungan.
Selanjutnya, desain kriteria dari UASB. Kriteria yang pertama yaitu suhu atau temperatur. Nilainya antara 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Kemudian yang kedua ada organic loading rate. Nilainya antara 2 sampai 4 kg BOD5 per meter kubik day. Dan yang ketiga, upflow velocity atau kecepatan aliran. Nilainya 0,5 sampai 1 meter per jam. Kemudian panjang tangki antara 4 sampai 6 meter dan HRT atau hydraulic retention time-nya 4 sampai 8 jam. Lalu solid retention time atau SRT-nya 30 sampai 50 hari. Kemudian COD removal efisiensinya 55% sampai 75%. BOD5 removal efisiensi 55% sampai 75%. Lalu TSS removal efisiensinya 65 sampai 80%. Kemudian sludge production atau produksi lumpurnya 0,4 sampai 0,6 kg TSS per kilogram TSS yang masuk. Lalu metan production atau produksi gas metannya 0,35 meter kubik per kilogram COD yang dihilangkan. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari reaktor UASB ini adalah yang pertama tidak diperlukan sistem aerasi. Yang kedua, produksi lumpur yang rendah sehingga penyedotan yang jarang diperlukan. Biogas dapat digunakan untuk energi, mekanisme sederhana, kondisi limbah tercampur dengan baik, membutuhkan lahan yang relatif kecil. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri yang pertama, diperlukan sumber listrik yang konstan. HRT bioreaktor yang lebih pendek, berarti lebih sedikit penyesuaian dan pengenceran inhibitor. Perawatan mungkin tidak stabil dengan muatan hidrolik dan organik yang bervariasi. Memerlukan pengoperasian dan pemeliharaan oleh personel yang terampil. Sulit untuk mempertahankan kondisi hidrolik yang tepat, dan kurang cocok untuk daerah dengan iklim yang dingin. Demikian penjelasan dari kelompok kami tentang high grade anaerobic process. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.